selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara podcast Makenda Pasti Mantap di sesi yang kesekian kalinya. Entah sampai sudah berapa kali kita sesi podcast kali ini sampai lupa saking banyaknya ya para sobat Semakenda yang ada di luar sana. Oke, kali ini podcast Semakenda luar biasa nih. Kita akan mengupas tuntas terkait apa yang beredar, apa yang sudah katakanlah yang sudah jadi tren saat ini di kalangan anak-anak remaja tentunya, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa pun itu, sangat doyan dengan materi kita pada kali ini, gitu ya. Materi kita pada kali ini adalah kita akan membahas bagaimana keamanan pangan itu sendiri. Nah, materi ini akan kita kupas tuntas bersama Duta Keamanan Pangan Semakenda Bondowoso yang beberapa waktu lalu baru dikukuhkan oleh BPOM di Grand Padis Hotel Bondowoso. Kita kenal lanjut dengan mereka. Hai guys. Oke. Coba dong spill sedikit perkenalan diri kalian. Kalian siapa? Dari mana? Dan bagaimana pengalaman kalian selama menjadi duta keamanan pangan? Cekidot. Halo Sobat SMK, saya Diana Maria Magdalena, biasa dipanggil Diana, dari kelas 11 kuliner 2. Hai Sobat SMK, perkenalkan nama saya Fatima Aprilia Putri Damian. Saya dipanggil Putri dari 11 kuliner 1. Oke, semuanya dari kelas 11 kuliner. Iya. Berarti sudah ada hubungannya dengan materi kita pada siang hari ini ya. Tadi Bu Devi minta tolong di-spill-kan sedikit deh. Bagaimana kok bisa sih kalian katakanlah dikukuhkan sebagai duta keamanan pangan? Awalnya gimana? Coba ceritakan. Oke, jadi awalnya itu ada sosialisasi di Grand Padis dengan tim BEP Ceklik. Nah, di sana itu kita mendengarkan banyak sekali penjelasan tentang apa itu ceklik, keamanan pangan, dan banyak lagi. Nah, sejak saat itu kita dikukuhkan menjadi Duta Keamanan Pangan. Oke, Duta Keamanan Pangan sekolah ya. Dan kalian mewakili dari sekitar 500 sekian siswa Semakenda. Mereka terpilih dan tugasnya harus bisa mengawal teman-temannya bagaimana bisa menerapkan keamanan pangan itu sendiri, dimulai dari diri kalian berdua tentunya ya. Oke, kita langsung saja keamanan pangan gitu ya, cie. Kalau Bu Devi lihat sekarang-karang ini kan sukanya makanan-makannya luar biasa ya anak-anak ya. Mulai dari seblak, kemudian basreng, betul, yang semuanya itu warnanya merah menyala dan rasanya pedes. Kira-kira sebagai generasi atau katakanlah yang sudah dikukuhkan oleh BPOM sebagai Duta Keamanan Pangan, kalian melihat fenomena itu seperti apa? Apa yang kalian bisa ceritakan tentang teman-teman kalian yang ada di sekitar kalian? Bagaimana, apa yang bisa menyebabkan apa, berdampak apa, gitu ya? Kira-kira apa dari segi seorang pandangan seorang duta keamanan pangan sekolah? Coba di-spill sedikit. Jadi saya tuh kan sering lihat banyak teman-teman tuh yang masih memakan makanan yang mungkin itu mengandung bahan yang kayak kurang baik gitu. Oke. Nah, itu Gimana? Kurang baiknya seperti apa kurang baiknya coba? seperti kayak masih ada yang mengandung formalin. Oke. Kayak contohnya makanan yang mengandung formalin yang kalian sering lihat apa? Seperti ada cilo atau sup. Gitu ya. Kayak mie ya? Padahal kalian doyan awalnya. Yang sering dikukus dan sebagainya. Ini kalian stop ya. Iya, benar. Bagaimana bisa mengurangi itu kepada teman-teman kalian, gitu kan ya? Iya. Oke. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang apa sih keamanan pangan itu, gitu ya. Jadi sebelum kita melihat supaya kalian juga yang ada di rumah, terutama siswa-siswi Semakenda yang ada di rumah, bisa menyerap ilmunya supaya kalian bisa menjaga juga kesehatan kalian sendiri, diawali dengan
menjaga pola makan dan jenis makanannya. Coba sekarang keamanan pangan itu apa sih? Kok kesannya berat, keamanan keamanan, taunya kan ketertiban, keamanan gitu ya. Keamanan pangan, apa? Coba di-spill dari kalian berdua. Keamanan pangan yang aman itu bebas makanan yang aman dikonsumsi bagi manusia dan Makanan yang aman dikonsumsi bagi oleh manusia manusia, dan tidak tidak ditambahin mungkin ya? Ya, ya tidak terkontaminasi oleh bahan yang berbahaya seperti Mhm. ada itu bahan secara kimia, secara biologis dan juga secara fisik. 3 hal itu ya Iya, terutamanya. Coba di-spill 3 hal itu biologisnya gimana? secara biologis itu contohnya seperti bakteri. Nah, bakteri ini kan Bakteri. menyebabkan penyakit. Oke. Contohnya seperti penyakit tifus, diare, dan juga ada banyak lainnya. Oke, yang fisik? Sedangkan yang secara fisik itu seperti mungkin staples. ada rambut dan stapler. Oh, iya. Banyak sekali. Oke, habis biologis, fisik, satu lagi? Kimia. Kimia. Kimia, apa itu contohnya? Sedangkan yang secara kimia itu biasanya bahan tambahan seperti pemanis, penguat rasa atau seringkali disebut MSG. MSG micin dong. Banyak suka kalian makan dong. Jadi duta gitu ya. Ya, sebelum jadi duta sama sih. Sama Bu Devi juga gitu ya, tapi setelah ngobrol dengan mereka berdua, jadi Bu Devi lebih tahu lagi bahwa bahan-bahan tambahan pangan itu ada yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan. Jadi sebaiknya bahan tambahan pangan ditambahkan di makanan itu khusus untuk makanan, tidak bahan tambahan yang lainnya yang berbahaya bagi kesehatan kita tentunya. Oke ya. Ada tambah lagi? Keamanan pangan itu seperti apa sih gambarannya? Makanan yang bagaimana? Yang Yang bebas ada warnanya kah? Ya, Ada yang gimana-gimana kah gitu? ya biasanya itu yang warnanya itu cukup terang atau bisa dibilang ngejreng gitu ya. Nanti biasa mengandung bahan Bukan tambahan. Oke. itu warna tekstil. Oh, Ya, itu biasanya serius? warna tekstil yang seperti contohnya itu ada kerupuk yang mungkin warnanya itu sangat keluar gitu, itu kemungkinan terdapat pewarna tekstil. Oh, wah, Mas Muji tuh suka tuh biasanya beli kerupuk tuh. Kerupuk yang bisa buat seblak tuh. Dia suka banget nyemil-nyemil, kita bekerja nyemil, padahal ada warna-warnanya pink, hijau gitu ya. Nah, itu kurang baik. Yang kurang baik. Jangan diteruskan jika Anda makan sendiri gitu ya. Jika Anda punya teman boleh gitu ya. Nggak boleh juga. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaan dari ternyata ada bertanya di sebelah sana tuh ada penontonnya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya itu ada penontonnya. Mereka bertanya nih, WA ke saya barusan. Oke, apa tips konsumsi pangan aman dengan cek klik? Cek klik. Apa cek klik itu? Sebelumnya mari coba dijelaskan dulu cek klik. Apa cek klik itu ya? Jadi ceklik itu K-nya itu kemasan, Kemasan. L-nya itu L-nya adalah apa yuk? label, Label, I-nya itu izin edar, izin dan edar, K-nya itu kadaluarsa. kadaluarsa. K yang pertama, apa tadi? Kemasan. Kemasan. L, label. Label. I, izin edar. K yang terakhir adalah kadaluarsa. Maksudnya? Nah, jadi tuh kita bisa memeriksa dengan cek klik ya. Heeh. Ini kan kemasan. Nah, kemasannya tuh harus baik gitu, tidak ada rusak, tidak ada penyok-penyok atau tidak ada lubang Oh. gitu. Kemudian ada juga label. label. Label itu yang pertama kita harus tahu kapan itu diproduksi. Biasanya ada di bagian sini tuh kapan diproduksinya. Tanggal produksi kah? Iya, kapan produksi, tanggal. Oke. Terus? Dan juga nama brandnya ini apa, label, terus beratnya, berat bersih, terus di mana tempat itu diproduksi, terus juga yang terakhir ada informasi gizi. Informasi gizi. Ya. Terus juga yang ketiga kan izin edar. Izin edar. Atau bisa disebut BPOM. Nah, itu biasanya ada di bawah dengan angka gitu. Dan jika ingin memastikan lebih detail lagi bisa diaplikasi.
Mobile Bepom. Mobile Bepom. Bisa Iya, ya kita bisa. ngecek? Tapi itu khusus, makanan yang dalam kemasan Iya. ya? Kayak bungkusan kerupuk itu nggak ada berarti ya? Bisa ya. Oh, nggak bisa. Gorengan itu nggak bisa juga. Berarti perlu katakanlah perlu dipertimbangkan kembali untuk sering-sering kita konsumsi gitu ya? Padahal kerupuk kesukaan saya itu. Waduh. Apalagi kerepek gitu ya. Kerupuk gembreng betul Mas, gitu ya. Alhamdulillah, selama saya beli kerupuk mesti milih itu, "Enggak Pak yang putih aja," gitu, Oh, iya. minimal menghindari pewarna ya gitu. Meskipun ada juga sih kandungan-kandungan juga kurang baik dalam kerupuk gitu ya. Tapi apa daya, tak ada kerupuk Bu Devi makannya kurang serasa dunia tanpa garam atau gimana gitu ya. Kurang nikmat ya. Kurang nikmat. Oke, kalau tanggal kadaluarsa Nah, biasanya ada di kemasan juga ya? Iya. Heeh. Ada di atas, di bawah atau di belakang. Oke. Ya, dan ini kebetulan ada di atas. Mhm. Ini tuh ada kapan kadaluarsanya dan juga kapan produksi. Biasanya berdekatan. Biasanya? Berdekatan. Oh, berdekatan ya antara tanggal produksi dan tanggal Tanggal expired-nya. Oh, begitu. Oke. Pernah nggak ada informasi expired itu ada nggak waktu toleransi? Katakanlah bisa expired tanggal sekarang nih, 27 Agustus 2025. Ada nggak toleransi, produk itu masih bisa dikonsumsi sampai berapa bulan atau gimana gitu? Apakah tanggal 27 udah nggak boleh dimakan lagi gitu? Gimana menurut kalian? Sebenarnya ketika waktu tanggal itu 27 Agustus, makanya tanggal 7 Agustus tidak boleh lagi digunakan. Gitu ya? Namun ada beberapa orang yang masih ingin nih menggunakan ini. Emang batin gitu ya? Bisa juga dicek dengan Heeh, baunya, heeh. Rasanya. ya rasanya dan juga Oke. warna. Warnanya. Artinya itu ya? Ya. Iya. Oh, siap siap siap. Nggak baik tuh kalau udah lewat tanggal Heeh. Kalau sudah lewat tanggal, seharusnya memang sudah harus sudah jangan Tidak banyak di kalau kalau masih maksa mengamankan berarti ditanggung penumpang gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas masalah cek klik gitu ya. Nah, kalian sudah, sebagai duta pangan, sekolah, sudah paham betul, detail betul bagaimana, materi pangan itu harus bagaimana, kemudian cek klik itu harus bagaimana, dan sekarang program kalian untuk bisa nyampe ya, jadi informasi kalian ini yang sudah kalian terima ini nyampe kepada teman-temannya, apa yang akan kalian lakukan? sering-sering mengadakan sosialisasi Sosialisasi, oke. tentang keamanan pangan. Sudah pernah dilakukan oleh kalian? sudah Sudah pernah. Terus kapan itu? Waktu itu waktu hari Senin selesai upacara kami berdua melakukan kegiatan sosialisasi di lapangan. Oke. Sosialisasi pertama adalah secara, umum ya. Kemudian jika misal sosialisasi itu belum efektif, PR kalian apa lagi selanjutnya supaya ilmu atau misi kalian sampai kepada siswa kita gitu? Biasanya kita itu kan di kantin tuh sudah Kenapa? aman gitu. Sudah Heeh. diolah oleh pihak. Iya, sebentar. Ingat kantin. Sebagai duta keamanan pangan, bagaimana komentar kalian terkait dengan produk-produk yang dijual di kantin deh? Nah, di kantin itu sudah banyak produk-produk yang sudah sehat gitu. Contohnya apa tuh? Contohnya seperti makanan-makanan snack itu udah ada label-label seperti Terus ada makanan basah nggak di situ? Terus menurut kalian gimana? Dari proses pengolahannya, sudah layak apa belum? sudah layak dan kehigienisannya itu terjaga. Oke, artinya SMK 2 sudah menerapkan, metode menjaga keamanan pangan gitu ya. Dan ini para duta PR-nya adalah melanjutkan atau lebih mengembangkan kembali bagaimana keamanan pangan itu lebih luas lagi, harapannya tidak hanya untuk SMK 2, juga bisa untuk sekolah-sekolah yang lain, gitu ya? Jadi PR kalian nanti kalau sudah sukses di SMK 2 ini, kalian berhasil bagaimana bisa mensosialisasikan keamanan pangan itu, PR kalian adalah kalian bisa mensosialisasikan tentang keamanan pangan di sekolah-sekolah yang lain.
Siapkah kalian? Insya Allah siap. Harus siap Iya, ya, karena sudah dikukuh sebagai duta keamanan pangan. Oke, kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan terkait dengan keamanan pangan dari para duta. Saatnya para duta memberikan pesan-pesan yang baik untuk kita semuanya, khususnya untuk siswa Semakinda Pasti Mantap. Silakan kepada para duta. Oke, mungkin pesan untuk para penjual di luar sana ya. Jika menjual di pinggir jalan gitu, alangkah baiknya makanan tersebut itu ditutupi karena mungkin terhinggap lalat atau debu, dan juga sebisa mungkin menggunakan sarung tangan agar bisa menjaga kehigienisan makanan tersebut. Dan juga untuk penjual janganlah menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, karena itu bisa membuat pembeli merasakan dampaknya. Ada lagi? Untuk siswa Semakinda dong tentunya, jangan lupa. Untuk siswa Semakinda mungkin bisa lebih baik memilih makanan. Jangan sembarangan memilih. Oke. Bisa mengakibatkan hal yang fatal bagi kesehatan kita. Oke. Biasanya anak-anak memilih dengan rasa ya. Ya, itu harusnya jangan ya. Jangan ya. Tapi kalau memilih kekasih gimana kalau nggak pakai rasa gitu ya? Oke ya, ini spill. Jadi untuk siswa Semakinda khususnya dan untuk seluruh masyarakat Bondowoso pada umumnya ataupun siapapun di luar sana yang menyaksikan podcast Semakinda, pilihlah makanan yang sehat. Artinya sehat itu adalah untuk diri kita sendiri demi kelangsungan hidup kita ke depannya. Dengan para penjual, mohon disimak dengan baik yang tadi sudah disampaikan oleh para duta bahwa sebagai penjual yang bijak, gunakanlah produk-produk atau bahan-bahan yang baik pula supaya juga tidak mengganggu kesehatan dari para pembeli Anda. Sudah? Cukup sekian dan terima kasih.